Shalom para pemirsa yang berbahagia, kita bersyukur kita berjumpa kembali dalam acara All by Grace saat ini. Sebelum kita mulai acara, kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk acara All by Grace boleh Tuhan kami adakan malam ini. Tuhan Kau berkati seluruh acara mulai dari depan, pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau yang akan terus beracara di tengah kami, berkarya dengan luar biasa, dan semua yang mengikuti acara ini boleh diberkati Tuhan dengan dahsyat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan diri kami, seluruh acara, semua peralatan, Engkau campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan nyata, banyak perkara, banyak kejadian, juga banyak orang-orang dalam dunia ini seringkali menimbulkan tanda tanya dalam pikiran kita. Kenapa bisa terjadi demikian? Kenapa orang ini jadi demikian? Dan lain sebagainya. Dan bila kita telusuri
orang-orang yang namanya tercantum dengan nama atau tanpa nama dalam Alkitab. Kita pun terbingung-bingung memikirkannya karena secara logika kita, orang demikian kenapa ya ada dalam catatan Alkitab? Dan latar belakang mereka sangat tidak masuk akal. Kenapa akhirnya bisa menjadi pengikut Yesus, bahkan mereka boleh mengalami perubahan hidup, mereka pun boleh dipakai Tuhan dengan dahsyat. Ambil contoh, Sakius, dia seorang kepala pemungut cukai pada saat itu. Karena rindu berjumpa Yesus, dia tidak mampu untuk menerobos masa yang begitu ramai, berkerumun, dan dia manjat ke atas pohon untuk melihat siapa gerangan Yesus itu. Saat Yesus lewat dan Yesus panggil dia, singkat kata, Sakius mengalami perjumpaan pribadi karena Yesus melawat dia dan mengunjungi hidupnya, dan orang ini seketika berubah dan dia berkata pada Yesus bahwa separuh daripada kekayaannya, hartanya dia mau bagi kepada fakir miskin, dan jika dia pernah memeras orang maka dia bersedia ganti 4 kali lipat. Saudari, ini suatu hal yang tidak masuk akal. Seorang yang mungkin tidak disenangi oleh masa pada saat itu, tapi hidupnya bisa seketika berubah dan dia bisa menyatakan pertobatannya dengan integritas nyata, ya, dengan perbuatan. Nah, ada lagi di Alkitab seorang perempuan tidak sebut namanya, dan perempuan ini disebut perempuan Samaria. Ini perempuan pelacur, perempuan yang pernah tinggal bersama 4 suami tapi bukan suaminya. Dan sekarang yang kelima juga bukan suaminya. Artinya orang ini adalah tukang gondol suami orang atau lelaki-lelaki, dan ini adalah wanita dalam dunia gelap, dalam dunia prostitusi. Nah, orang demikian, Yesus sengaja datang mengunjungi dia dan mengalami perjumpaan pribadi wanita ini dengan Yesus. Lalu seketika dia berubah dan dia langsung masuk ke dalam perkampungannya, tempat tinggalnya, dan dia menceritakan dan teriak kepada orang-orang, ayo datang ke depan, lihat siapakah dia gerangan, mungkinkah dia Mesias, sebab dia menyatakan kepadaku segala sesuatu yang kulakukan. Dan Alkitab mencatat dalam Yohanes pasal 4 itu, diakhiri cerita tentang wanita Samaria, bahwa begitu banyak orang-orang dari kota itu menjadi percaya karena kesaksiannya, bahkan karena kesaksiannya menarik mereka datang mendengar langsung apa yang Yesus beritakan dan ajarkan. Kenapa wanita demikian bisa berubah seketika? Belum lagi kita lihat murid Yesus sendiri, Petrus. Dulu namanya Simon. Setelah berubah Petrus, tetap aja perangainya, karakternya ya lebih kurang mungkin sama dengan dahulu. Ya, suka vokal dan suka bertindak emosional dan lain sebagainya. Namun yang paling lemah daripada kehidupannya setelah dia menjadi murid Yesus ialah dia sempat 3 kali menyangkal Yesus. Tapi setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus sengaja menjumpai dia, dan dalam perjumpaan pribadi dengan Petrus, dengan segala kejadian dan mujizat yang Yesus nyatakan, Petrus berubah total dan dia pun dipenuhi Roh Kudus. Pada hari Pentakosta, dialah yang menjadi seorang rasul yang dipakai Tuhan, tercatat dalam Kisah Para Rasul. Dengan kesaksiannya, dengan khotbahnya, 5.000 orang bertobat, 3.000 orang bertobat, bahkan dia melakukan banyak sekali mujizat-mujizat demi nama Yesus dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan dipakai Tuhan untuk menanam gereja baru, mendirikan gereja dan mengabarkan Injil kemana-mana. Kok bisa dipakai Tuhan orang demikian? Ya, apa yang bisa kita bahasakan mengenai orang-orang tersebut?
Di dalam dunia nyata hari ini pun saya kenal ada pendeta mantan ya gangster juga ada. Saya kenal pendeta mantan orang yang hidupnya dalam dunia bebas, mantan pendeta, seorang pendeta juga mantan bergaul karib dan bergelut dalam dunia kuasa kegelapan. Ya, nah ada orang-orang tertentu hari ini pakai Tuhan dengan ajaib. Padahal pada lembaran hidup yang lama, mereka mengalami begitu banyak pengalaman-pengalaman dan catatan-catatan sejarah kehidupannya yang singkat kata kurang begitu elok. Tetapi nyatanya hari ini orang demikian sudah menerima Yesus dan diterima Tuhan Yesus, bahkan hidup mereka bisa berubah dan mereka boleh menjadi bejana, menjadi alat yang bisa dipakai Tuhan sampai luar biasa. Apa yang bisa kita bahasakan? Hanya satu istilah yang bisa kita katakan, semua ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia kita butuh dalam segala segi, dalam segala aspek kehidupan. Kita yang tidak layak, kita dilayakkan. Kita tidak patut untuk menerima pemberian itu, anugerah itu. Itulah kasih karunia. Namun bagaimanapun siapa kita, apa kita, bagaimana kita, Tuhan mau memberi, siapa yang bisa menghalangi. Itulah pemberian Tuhan secara cuma-cuma di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita, untuk mengampuni dosa kita, untuk mengubahkan hidup kita, untuk melakukan mujizat bagi kita, menyembuhkan penyakit kita, memulihkan perekonomian kita, memulihkan kehidupan keluarga kita. Begitu banyak kenyataan-kenyataan seperti itu terjadi hari ini. Dan orang-orang demikian masih ada nyata di dalam kehidupan kita, di dalam masyarakat. Dan pada saat ini saya akan menghubungi melalui wawancara virtual dengan seorang mantan peramal nasib. Dan saat ini orang tersebut mantan peramal nasib, tapi sekarang jadi seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Dan tidak tanggung-tanggung, dia mempunyai jabatan sebagai satu ketua Dewan Pengurus Daerah yang membawahi 8 cabang gereja, yaitu 8 pendeta ada di bawah beliau. Mungkin kita pikir-pikir, mana bisa orang seperti itu, mantan peramal nasib, kenapa bisa jadi demikian? Ini juga yang namanya karena kasih karunia. Oke, kita lanjut dengan wawancara secara virtual dengan Ibu Pendeta Esther Yusuf. Shalom Ibu Esther Yusuf. Shalom juga. Ya, kita berbahagia kita boleh wawancara untuk menyatakan pada para pemirsa sekalian dari acara All by Grace bagaimana pengalaman hidup dari Ibu Esther Yusuf sampai hari ini sedemikian menjadi seorang hamba Tuhan dari latar belakang yang secara logika tidak mungkin bisa menjadi orang percaya Yesus, bahkan apalagi menjadi seorang hamba Tuhan, pendeta. Tapi ini sudah nyata di depan mata. Apa yang bisa kita bahasakan? Apa yang Ibu Esther bisa katakan? Bahwa ini semua boleh terjadi. Apakah karena ada sesuatu upaya manusiawi, rekayasa atau apa? Silakan Anda sampaikan kepada para pemirsa sekalian. Puji Tuhan, kalau hari ini saya boleh menyaksikan ya bagaimana Tuhan Yesus Kristus begitu mengasihi saya dan begitu sangat berkasih karunia kepada saya. Di mana ini bukan campur tangan manusia ya, sesungguhnya ini adalah benar-benar karya Tuhan. Memang Tuhan memakai manusia yang untuk mendoakan ya, di mana kakak ipar saya dan kakak saya mendoakan kami sekeluarga selama 8,5 tahun lamanya, dan akhirnya saya boleh menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan itu adalah hasil juga penggenapan daripada janji firman Tuhan yang berjanji mengatakan engkau percaya, engkau selamat, engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Jadi secara manusia saya ini tipe yang tidak mungkin terima Tuhan Yesus Kristus dengan latar belakang saya
saya adalah seorang yang meramal nasib yang saya turunkan dari bapak saya, ya almarhum. Dan sungguh di saat itu saya merasa saya baik-baik saja dan saya bisa tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup saya. Itu yang membuat saya memikirkan saya nggak perlu Yesus ya, walaupun diceritakan dikasih tahu ya buat saya itu nggak ada hubungannya dengan apa yang saya percaya. Tapi itulah yang namanya kasih karunia yang luar biasa yang Tuhan limpahkan di dalam hidup saya. Akhirnya saya bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya melalui satu proses di mana saya juga boleh mengalami mujizat dan juga mujizat kesembuhan untuk ibu saya, dan itulah awal. Dan kemudian saya bertobat, saya terima Yesus, dan kemudian kami satu keluarga diselamatkan. Dan bahkan hari ini saya boleh melayani Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta. Itu semua benar-benar kasih karunia yang tidak pernah saya pikirkan. Tuhan tuh begitu mengasihi saya, dan saya percaya Tuhan juga mengasihi setiap manusia yang ada di dunia ini, dan Dia mau setiap kita ini boleh diselamatkan. Jadi itulah yang bisa saya saksikan, kalau saya ada sampai hari ini semata-mata adalah karena kasih karunia all by grace. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ya, semua karena kasih karunia Tuhan yang melimpah. Haleluya. Kemuliaan bagi nama Yesus. Terima kasih Ibu Esther Yusuf. Baru saja kita saksikan wawancara secara virtual. Karena saya berada di kota lain, beliau berada di kota yang lain. Dan dengan teknologi yang tersedia saat ini, kita bersyukur kita boleh mewawancarai walaupun secara virtual saja dan Anda saksikan. Dan kita tahu, kalau bukan karena kasih karunia, tak mungkinlah orang-orang yang saya sebutkan tadi di dalam Alkitab ataupun orang-orang yang masih menjabat dan bertugas sebagai hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan, bahkan yang tadi barusan Ibu Esther Yusuf. Tak mungkin kalau bukan karena kasih karunia mereka bisa seketika berjumpa pribadi dengan Yesus, hidupnya diselamatkan, hidupnya dipulihkan, penyakitnya disembuhkan, bahkan latar belakang kesalahan atau perbuatan apapun semuanya dihapus. Dan mereka menjadi lembaran hidup yang baru sesuai dengan kehendak dan pimpinan Tuhan. Dan akhirnya mereka bisa menjadi kehidupan ini dan melayani Tuhan sampai hari ini. Semata-mata karena kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam hidup mereka. Nah, inilah tema yang akan kita paparkan pada pertemuan episode kali ini dari All by Grace, yaitu kasih karunia melimpah. Ya, kasih karunia melimpah. Mengapa kasih karunia melimpah? Apa alasan kita katakan kasih karunia melimpah? Yang pertama, kasih karunia melimpah karena yang tidak layak telah dilayakkan untuk menerima kasih karunia Tuhan itu. Inilah kasih karunia melimpah. Ya, seperti contoh-contoh tadi, tokoh-tokoh yang saya sebut maupun Ibu Esther Yusuf. Ya, dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24 di sana dicatat, dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan bila Anda membaca dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23 berkata, upah dosa itu maut. Bukan saja kita kehilangan kemuliaan Allah, bahkan kita tidak berdaya hidup menjadi benar bila mana kuasa dosa masih melilit dan menguasai hidup kita. Bila mana dosa tidak dibereskan, maka kita hidup di bawah kutukan dosa, di bawah kuasa dosa, dan kehidupan kita menjadi hamba dosa, maka upah maut akan menanti kita. Namun ayat 24 dari Roma pasal 3 tadi berkata, oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma, dengan gratis, tapi tidak murah. Ya, cuma-cuma jangan membuat jadi percuma. Cuma-cuma tapi harganya mahal,
Dan Tuhan tahu kita tidak mampu, maka digratiskan. Kita tidak mampu untuk menyelamatkan diri, kita tidak mampu untuk menyelesaikan masalah dosa, kita tidak mampu untuk mengelak daripada akibat atau konsekuensi dosa itu, yaitu hukuman maut, kematian. Kalau kematian hanya karena mati di dunia ini, dikubur dan lain sebagainya, ya itu masih sederhana. Tapi yang jadi masalah ialah manusia bukan hanya mati demikian saja, tapi kita mati menuju kemana? Setelah kematian, roh kita yang diciptakan oleh Allah, dia akan tetap kelangsungan hidup sesudah kematian. Kemana pergi roh kita? Kita tidak berdaya untuk menebak-nebak, untuk mereka-reka. Namun kita bersyukur bahwa Roma pasal 3 ayat 24 berkata, oleh karena kasih karunia dari Tuhan, kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Artinya kesalahan dan dosa kita diampuni dan kita dibenarkan. Bagaimana caranya? Caranya melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Kata penebusan artinya yang patut dihukum, yang patut dihakimi adalah kita, orang pendosa. Tetapi Yesus menjadi penebus dosa. Dia menggantikan kita untuk menanggung segala akibat dosa dengan dirinya menjadi terhukum. Dan dia menderita sengsara, bahkan dia menderita sampai mati. Matinya di atas kayu salib. Itulah karya penyelamatan yang Tuhan lakukan. Karya penebusan dosa bagi seluruh umat manusia. Dan oleh karya penebusan itu, terkadang manusia tertentu tidak mau terima dan tidak percaya. Masa sih, mana mungkin dan lain sebagainya. Namun saat Tuhan memberikan kasih karunia, orang yang menolak, orang yang tutup hati, hatinya menjadi terbuka dan menjadi sadar dan mengerti. Oh, ini kasih karunia Tuhan sedang melimpah hidupku. Aku jangan menolak kasih karunia Tuhan itu. Karena oleh kasih karunia Tuhanlah saya yang tadinya tidak mengerti, sekarang jadi mengerti. Saya yang tadinya menolak, sekarang saya mau menerima. Karena siapa yang mau menebus dosa bagi aku? Siapa yang rela untuk mati bagi seorang yang berdosa? Hanya Tuhan sendiri melalui putra tunggalnya, Yesus Kristus. Dialah yang menanggung hukuman dosa itu sehingga kita boleh dibenarkan sekaligus dibebaskan dan kita diselamatkan. Oleh karena itu, kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan melalui penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga kita boleh diselamatkan, kita boleh hidup yang baru, kita boleh dipulihkan, kita boleh disembuhkan, bahkan semua kutukan sakit penyakit, kutukan pelanggaran dosa kita, semua ditanggungkan di atas Yesus Kristus yang terpaku di kayu salib. Oleh karena dia telah menderita, maka kita boleh dimerdekakan. Oleh karena dia telah mati bagi kita, kita boleh hidup untuk kebenaran. Karena kita telah dibenarkan. 1 Timotius pasal 1 ayat 12 hingga 17. Di situ apa yang dikatakan oleh seorang yang bernama Paulus. Ya, dia tuliskan, aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu, aku dikasihani,
agar di dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10, Paulus mengulang lagi berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Artinya, dia mengakui kalau hari ini dia menjadi orang sedemikian dengan jawatan yang dipercayakan Tuhan kepadanya untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Ini semata-mata karena kasih karunia. Dan dari pengakuan Paulus sendiri, Anda dengar sendiri apa yang tertulis di dalam 1 Timotius tadi. Dia mengatakan dirinya adalah dulu seorang penghujat. Dia dulu adalah seorang penganiaya. Dia adalah seorang ganas. Bahkan dia berkata, di antara semua orang berdosa, akulah orang yang paling berdosa. Nah, bayangkan Paulus, sebelumnya namanya Saulus. Dia dulu menganiaya orang Kristen. Dia dulu menganiaya gereja. Dia dulu melawan Yesus, tapi dia tidak sadar. Sampai dengan satu titik di mana dalam perjalanan menuju ke Damsyik, Tuhan menyatakan diri dan bertanya kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Sinar Tuhan menyinari dia dengan sinar yang besar, dan dia rebah ke tanah, dan dia mendengar suara. Tuhan bertanya kepadanya, mengapa kau menganiaya aku? Dan dia balik bertanya, siapakah engkau? Akulah Kristus orang Nazaret yang kau aniaya. Saat itu kalau saya jadi Saulus, saya pasti akan sangat terkejut, kaget, bingung. Ya, ternyata aku menganiaya gereja, menganiaya orang percaya, berarti aku menganiaya Tuhan Yesus. Wah, kalau secara manusiawi, kalau Yesus Kristus seperti engkau dan saya manusia, mungkin Saulus berpikir, cilaka habislah aku. Inilah saatnya Yesus yang aku aniaya. Aku aniaya murid-muridnya, aku aniaya orang percaya, berarti aku aniaya dia. Ini saatnya dia balas dendam. Tapi yang dia takuti, kengerian yang menimpa dia, tidak terjadi. Sebaliknya dia merasakan ada kasih yang tanpa batas, ada kasih yang tak bersyarat melimpahi hidupnya. Dan dia dijamah Tuhan, dia diubahkan Tuhan, singkat kata, dia disembuhkan matanya, lalu dia melalui perjalanan proses, akhirnya dia diakui dan dia dipakai Tuhan menjadi seorang rasul, yang mana sampai hari ini Alkitab yang ada di tangan kita, sebagian besar di Perjanjian Baru adalah tulisan dari Rasul Paulus. Dia seorang yang intelek, dia seorang yang banyak ngerti soal ketuhanan. Namun sayangnya, dia berkobar-kobar untuk keyakinannya yang salah. Dan dia lakukan dalam ketidakpahaman dan di luar iman katanya. Bagaimanapun, sampai dia bisa berubah sedemikian besar, sedemikian drastis, sedemikian luar biasa. Hanya ada satu yang dia dengung-dengungkan. Karena kasih karunia Tuhan. Saudari, kalau kita melihat hari ini dalam dunia nyata, mungkin di antara keluargamu, sanak saudaramu, atau orang-orang yang kau kenal, bahkan orang-orang di gereja, orang-orang yang namanya pendeta atau penginjil atau hamba Tuhan, mungkin ada di antara yang kau tahu bagaimana kehidupan sebelum dia percaya Yesus dan sesudah percaya Yesus, bahkan saat ini menjadi seorang hamba Tuhan. Engkau pasti setuju dengan apa yang Paulus katakan, hanya karena kasih karunia. Dia memaparkan satu kenyataan yang tidak layak, yang tidak patut, tapi akhirnya dilayakkan dan dianggap patut untuk menerima anugerah keselamatan, perubahan hidup, pertolongan Tuhan, bahkan diizinkan Tuhan
untuk terlibat menjadi rekan sekerja Tuhan di dalam pekerjaannya. Saudari, untuk lebih gampang mengerti tentang yang tidak layak akhirnya dilahirkan. Pernah cerita seorang yang kerjanya sampai merangkap beberapa tempat kerja. Karena apa? Karena dia mengumpulkan uang dari hasil kerja demi mengobati ibunya yang dia sayang, yang sedang sakit. Penyakitnya sangat susah untuk disembuhkan dan sangat-sangat rentan bisa mengalami bahaya. Nah, suatu hari salah satu perusahaan yang mempekerjakan orang tersebut merasa iba melihat pemuda ini kerja dengan rajin banting tulang. Lalu pemilik perusahaan bertanya kepada dia, "Kenapa kamu mukanya pucat? Kenapa kamu kerja? Saya dengar beberapa tempat kamu kerja, kamu sampai kerja lembur lagi. Apa yang membuat engkau demikian?" Maka dia ceritakan, dia sedang dalam kebutuhan. Dia harus bekerja keras, kumpulkan uang karena ibunya yang dia kasihi harus diobati untuk penyakit jantung yang sangat bahaya. Biayanya besar, dia tidak mampu kalau hanya kerja satu perusahaan dengan gaji sedemikian, tidak mampu menolong mamanya. Pinjam kanan, pinjam kiri, sampai orang pun sudah takut mendengar nama orang ini. Orang pun udah bosan menolong apanya lagi. Dan dia pun tidak enak hati minjam sini, minjam sana. Lalu pemimpin perusahaan ini hatinya terharu dan dia tergerak. Dia merasa ini anak sangat baik. Perbuatannya sangat mulia. Karena mencintai orang tua sampai banting tulang, kerja keras. Kalau tidak demikian, dia tidak mendapat uang, dapat uang pun belum tentu cukup untuk mengobati ibunya. Lalu majikan perusahaan ini menyatakan kepadanya untuk memberikan dia sejumlah uang yang dia butuhkan untuk menolong ibunya. Dia sudah nantikan sekian lama untuk dapatkan uang segitu demi operasi jantung. Tapi dia kerja banting tulang tak kunjung dapat. Dan dia tidak begitu kenal dengan majikan perusahaan ini. Namun majikan ini berbelas kasih, berbuat baik, dan mengasihani dia. Dan dia terima sejumlah uang itu, lalu bawa pulang, bisa menolong ibunya untuk operasi jantung yang harus segera dilakukan. Nah, saudari, inilah salah satu bentuk namanya kasih karunia. Ya, bukan karena dia kerja keras lalu dia dapat uang bisa memenuhi kebutuhan itu. Dia banting tulang kerja lagi sampai nggak tidur pun mungkin tidak terkumpul uang yang dibutuhkan untuk pengobatan ibunya. Tetapi karena kasih karunia, ada orang yang berbelas kasihan kepada dia, anugerah Tuhan tercurah atasnya. Seketika dia menerima apa yang dia butuhkan untuk menolong ibunya yang perlu operasi jantung. Saudari, lebih kurang inilah namanya yang tidak layak dilayakkan. Ya, yang tidak pantas akhirnya dianggap pantas. Yang tidak patut menerima dan dilayakkan untuk terima dan patut terima suatu pemberian yang di luar perhitungan dan perjuangan seseorang. Pemberian kasih karunia bukan karena upah. Pemberian kasih karunia bukan sebagai ganti daripada jasa, perbuatan, dan usaha seseorang. Tapi kasih karunia itu namanya satu karunia yang diberikan kepada kita yang tidak pantas dan tidak elok, tidak layak, lalu diberikan dengan cuma-cuma dan kita menerimanya. Oh
Yesus, Kau Tuhanku, Kau penebus dosaku, Juru selamatku dan Raja hidupku. Betapa besar kasih karunia-Mu, kemurahan dan kasih setia-Mu. Sucikanlah hatiku, layakkanlah hidupku yang sering mengecewakan hati-Mu. Berikanlah ku belas kasihan-Mu, ampuni dosaku, layakkan ku masuk hadirat-Mu, menghampiri tata suci-Mu, bersujud dan memuji-Mu, memuja dan menyembah-Mu. Indah mulia hadirat-Mu, lawatan-Mu nyata selalu. Ku tertegun tersungkur di tata-Mu, mulia hadirat-Mu. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Katakan, oh Yesus, Kau Tuhanku. Oh Yesus, Kau Tuhanku, Kau penebus dosaku, Juru selamatku dan Raja hidupku. Betapa besar kasih karunia-Mu, kemurahan dan kasih setia-Mu. Sucikanlah hatiku, layakkanlah hidupku yang sering mengecewakan hati-Mu. Berikanlah ku belas kasihan-Mu, ampuni dosaku, layakkan ku masuk hadirat-Mu, menghampiri tata suci-Mu, bersujud dan memuji-Mu, memuja dan menyembah-Mu. Indah mulia hadirat-Mu, lawatan-Mu nyata selalu. Ku tertegun tersungkur di tata-Mu, mulia hadirat. Layakkan ku Tuhan, layakkan ku masuk hadirat-Mu, menghampiri tata suci-Mu, bersujud Tuhan, bersujud dan memuji-Mu, memuja dan menyembah-Mu. Indah mulia hadirat-Mu, lawatan-Mu nyata selalu. Ku tertegun tersungkur di tata-Mu, mulia hadirat-Mu. ku tertegun dan tersungkur Tuhan. Ku tertegun tersungkur di tata-Mu, mulia
hadirat-Mu. Ya, kita masuk ke poin berikutnya. Alasan apa dikatakan kasih karunia melimpah? Yang pertama tadi berkata, yang tidak layak dilayakkan. Yang kedua, ialah Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik. Bukan suatu kasih karunia yang sekedarnya. Bukan sekedar kasih karunia seadanya begitu diberikan. Tapi Tuhan mau memberikan kasih karunia yang terbaik untuk hidup seseorang. Sehingga kita bisa mengatakan kasih karunia Tuhan itu sangat melimpah-limpah dalam hidup kita. Kita ulang lagi Roma pasal 3 ayat 24 berkata, oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, Tuhan berikan kasih karunia yang terbesar, yang paling baik, yang paling kita butuhkan bagi hidup kita. Ialah penebusan di dalam Kristus Yesus. Karena melalui penebusan dalam Kristus Yesus, dosa kita yang tidak ada solusi mendapatkan solusi. Dosa dengan akibat dosa dan konsekuensi dosa yang harus kita tanggung, tak terelakkan seorang pun, Tuhan bebaskan dan Tuhan hapuskan semua tuntutan dan semua hutang dosa itu. Ini namanya penebusan. Kenapa demikian? Karena Yesus Kristus menebus kita. Yesus Kristus telah membayar lunas. Katakanlah hari ini engkau hutang kepada seseorang. Hutangmu segitu besarnya dan engkau tidak mampu membayar lagi. Engkau telah memohon, engkau telah memelas kepadanya, tetapi tetap aja tidak dihapuskan hutang tersebut. Hutang tetap hutang dan harus dibayar. Nah, karena engkau sudah berjuang mati-matian, engkau sekarang cara upaya supaya engkau boleh lunas hutang demikian, dan jangan janji kosong. Engkau pengen hidup bebas dari hutang. Ya, ada istilah berkata, kalau kita nggak hutang tuh satu badan pun enteng. Ya, jadi kalau kita nggak hutang tuh hidupnya akan lebih lega dan lebih bahagia. Jadi dalam keadaan demikian, hutangnya sudah begitu lama, tidak mampu dibayar. Tidak mampu dibayar. Akhirnya ada seseorang yang bermurah hati kepadamu. Lalu dia berkata, berapa hutangmu semua? Mari ku yang bayar. Lalu kasih tahu dia angkanya sedemikian, dan orang tersebut bukakan selembar cek dan membayar lunas semua hutang-hutangmu. Dan dengan demikian, engkau tidak berhutang lagi. Karena ada penebusmu, ada seorang yang menggantikanmu untuk membayar hutangmu. Nah, ini dia. Karena penebusan dalam Yesus Kristus adalah suatu penebusan yang sangat luar biasa, adalah suatu kasih karunia yang sangat luar biasa, yang paling utama yang kita butuhkan hari ini. Dan Tuhan berikan kasih karunia itu kepada kita. Itulah satu kasih karunia yang terbaik. Sehingga kita berkata, kasih karunia melimpah. Katakanlah contoh kembali kepada Saulus yang akhirnya berubah namanya menjadi Paulus. Katakanlah dengan Ibu Esther Yusuf. Ya, menurut pekerjaannya masa lampau, dia tidak menyadari bahwa dia sedang melakukan sesuatu yang Tuhan tidak berkenan. Tapi dia lakukan dengan fine-fine aja. Dan dia mendapatkan ya prestasi dan lain sebagainya. Dan dibutuhkan dan disanjung, dihormati orang. Demikian apalagi bapaknya. Apalagi kakaknya. Ya, mereka sekeluarga, ada sekeluarga peramal nasib dan ahli feng shui. Nah, dalam kacamata rohani secara alkitabiah, seperti latar belakang demikian, mana mungkin
bisa menerima berkat Tuhan. Mana mungkin bisa dilayakkan Tuhan. Mana mungkin mereka bisa mengenal Tuhan. Mana mungkin mereka bisa diselamatkan. Bahkan kalau Anda nanti kapan waktu kalau ada kesempatan mendengarkan kesaksian melalui apa yang dia bisa sampaikan nanti lebih komplit. Anda akan sangat-sangat terkagum-kagum tentang kasih karunia Tuhan yang melimpah ini. Ya, bukan saja yang tidak layak telah dilayakkan. Bahkan Tuhan memberikan kasih karunia yang terbaik baginya dan bagi sekeluarga. Sekarang sekeluarga besar daripada Esther Yusuf itu yang latar belakangnya bertolak belakang dengan iman kita. Terdapat 13 orang menjadi pendeta di dalam keluarga demikian. Mana bisa dipercaya? Tapi ini sudah menjadi kenyataan karena kasih karunia Tuhan yang melimpah. Efesus pasal 2 ayat 4 hingga 9 berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ya, dahulu kita karena belum ditebus dosa kita. Dosa kita belum dapat solusi. Di mata Tuhan secara rohani kita dalam kematian. Saat Tuhan menebus kita, memberikan kasih karunia yang terbaik kepada kita. Bukan kasih karunia seadanya, bukan kasih karunia sekedarnya. Tapi kasih karunia yang paling hakiki, yang paling kita butuhkan. Yang kita sedang mencari-cari untuk menemukannya. Diberikan pada kita, yaitu melalui karya penebusan Yesus. Maka dosa dibereskan. Dan di Alkitab tadi kita baca, tadi mengatakan, karena kasih-Nya yang besar itu, ya karena rahmat-Nya yang kaya raya, Dia limpahkan kepada kita, dan Dia menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita setelah ditebus dosa kita telah diampuni dosa kita dari kematian secara rohani, secara kesalahan-kesalahan kita telah mengalami kematian, kita dihidupkan kembali, dan kita diselamatkan oleh kasih karunia. Ayat ke-6 berkata, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi bukan hanya secara dunia ini kita mengalami satu penebusan. Kita dihidupkan kembali. Bahkan kita dibangkitkan dari kematian. Bahkan lebih dari itu, kita mempunyai satu jaminan keselamatan hidup yang kekal, yaitu Dia memberikan kita tempat bersama-sama dengan Kristus di surga. Itulah tujuan akhir daripada satu hidup manusia. Ya, kemana kita mau pergi setelah kita mati? Tinggalkan dunia ini bukan berarti habis. Kita harus membuat satu keputusan dan mempunyai satu kepastian sebelum kematian menjemput kita. Maka saat kematian datang, kita tidak dalam keadaan ragu, tidak dalam keadaan ketakutan, panik, kemana mau pergi. Tidak mau pergi pun harus pergi. Hanya ada dua, kalau bukan ke neraka ya ke surga. Saya yakin tidak ada seorang pun pengen ke neraka. Semua orang tahu namanya istilah neraka, tempat dihukum selama-lamanya dengan api. Bersama-sama dengan para pendosa yang dosanya tidak ditebus dan tidak diselesaikan. Kita tidak mau, dan karena di dunia ini kita sudah cukup banyak penderitaan. Masa kita kalau meninggalkan dunia, kita sudah meninggal dunia, sudah mati, masa mau menderita lagi? Kita tidak mau. Kita mau meninggal lalu kita menikmati hidup yang berbahagia selama-lamanya. Nah, ini jaminan keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Bagaimana kita peroleh? Hanya karena kasih karunia. Karena itu dijelaskan Paulus melalui surat ini. Pasal 2 Efesus ayat yang ke-7 berkata, supaya pada masa yang akan datang,
yang menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ya, jadi Dia akan menyatakan keselamatan yang sempurna bagi kita saat kita meninggalkan dunia ini. Itulah kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, nanti kita nikmati selama-lamanya. Ayat 8 dia penegasan kepada kita. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Dan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Ya, jadi hari ini engkau dan saya bisa percaya Tuhan Yesus karena iman sesuai dengan janji, sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun sampai ke rumah Bapa kecuali Dia yang akan membawa kita ke sana. Nah, saat kita membuka hati menerima kasih karunia Tuhan, dan oleh iman kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, penebus dosa umat manusia satu-satunya. Dia telah menggantikan kita mati di kayu salib sehingga semua akibat dosa semua telah Dia tanggung dan kita boleh dimerdekakan. Kita diampuni, kita dibebaskan, dan kita diselamatkan. Maka dikatakan di sini, karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Karena itu kita harus punya iman kepada Yesus Kristus. Maka kasih karunia keselamatan itu akan kita nikmati. Dan kita tahu kalau kita bisa selamat, kita bisa dengan iman percaya pada Yesus. Itu juga bukan karena usaha kita. Itu juga bukan karena pekerjaan kita. Itu adalah pemberian Allah. Sehingga tidak seorang pun dapat memegahkan diri. Roma pasal 5 ayat 2. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk. Oleh Kristus Yesus kita beroleh akses masuk melalui iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Karena itu saudari, Tuhan sangat mengasihi kita, mengasihi engkau dan saya. Dia menyediakan dan Dia menawarkan kasih karunia yang melimpah. Walaupun kita tidak layak, Dia mau layakkan. Dan walaupun kita tidak mengerti, tapi Dia menawarkan bahwa ada kasih karunia yang terbaik. Karena Dia tahu yang terbaik untuk kita apa? Yaitu keselamatan, yaitu pengampunan dosa, penebusan dosa. Dan Dia memberikan pada kita, engkau dan saya. Karena itu kita harus membuka hati bagi Dia sedemikian rupa sehingga dalam dunia ini, oleh karena kasih karunia, kita dapat berdiri dengan teguh dalam dunia ini. Kita bisa bermegah dan kita boleh menerima kemuliaan Allah yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita, bahkan kemuliaan yang kekal nanti selama-lamanya. Oleh karena itu, sadari dan akui bahwa karena kasih karunia yang melimpah telah kita terima, kita boleh hidup sebagaimana kita hidup semata-mata karena berkat kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
kasih kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya, kita akan masuk kepada alasan yang terakhir. Mengapa kita katakan kasih karunia melimpah? Yang ketiga adalah kita mengerti dan menghargai kasih karunia Tuhan itu. Ya, maka akan melimpah. Kasih karunia itu akan kita terima, akan mewarnai kehidupan kita. Jadi, kalau kita mau mengalami hidup dalam kasih karunia Tuhan yang melimpah, kita harus betul-betul menghargai. Kita mengerti, menghargai, dan kita menerima dan kita hidup dalam kasih karunia itu, sehingga kasih karunia Tuhan akan terus ditambah-tambahkan melimpahi kehidupan kita. Ya, orang yang menghargai dengan sungguh-sungguh kasih karunia Tuhan, maka kasih karunia Tuhan akan diberikan kepada dia semakin limpah, semakin banyak, sehingga akan mewarnai seluruh kehidupannya penuh dengan kasih karunia dan tidak berkesudahan. 2 Korintus pasal 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ya, jadi kalau kita mau mengalami suatu hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, kita mengerti dan kita menghargai kasih karunia yang Tuhan beri. Dengan sungguh-sungguh mau hidup secara berkomitmen dan integritas yang nyata. Seorang anak Tuhan, aktivis gereja, dia pernah jatuh hutang, ekonomi susah, dia juga pernah masalah dengan moralitas, dia pernah mengalami kehidupan yang kacau balau, kehidupan bebas, perselingkuhan, dan setelah dia dipulihkan oleh Tuhan, kelemahan-kelemahan masa lalu itu tidak langsung 100% hilang sirna.
Kapan waktu ada saja jebakan-jebakan. Kapan saja waktu akan datang namanya godaan-godaan. Kapan saja ada lagi tawaran-tawaran, ajakan-ajakan, ataupun ya segala macam bentuk-bentuk baik melalui apa yang terlihat, apa yang terdengar. Akhirnya dia bisa terpancing untuk balik lagi kepada hidup yang lama. Yang notabene-nya hidup itu telah dia tinggalkan sejak dia percaya Tuhan Yesus dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, inilah yang sangat menentukan seseorang. Apakah dia sungguh-sungguh menghargai kasih karunia yang Tuhan telah beri kepadanya di dalam hidup ini. Kalau dia sungguh-sungguh menghargai kasih karunia yang Tuhan telah beri kepadanya, maka dia harus berkomitmen. Dan komitmennya harus teguh. Dan dia harus pegang komitmen itu dan jangan melanggar. Sekali aku telah dibersihkan, aku telah disucikan, aku telah dibebaskan, aku telah ditebus, aku telah diampuni. Aku tidak mau seperti babi kembali kepada kubangannya. Aku komitmen ya Tuhan. Walaupun aku masih bisa lemah, aku masih bisa kena godaan. Tapi aku komitmen, aku tidak akan lagi jatuh ke dalam dosa seperti itu. Mohon pertolongan Tuhan. Nah, komitmennya ini mesti dijaga. Dan berbarengan dengan komitmen dia jaga. Itu namanya kehidupannya sungguh-sungguh, suatu kehidupan yang integritas. Jadi ciptaan baru, betul-betul ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, segala hal-hal hidup yang lama yang melanggar segala kebenaran firman Tuhan atau tidak berkenan pada hati Tuhan. Jangankan dipikir, jangankan menerima atau merenungkannya, jangankan mendengarnya. Ya, apalagi berbuat. Jangan. Kita namanya menghargai kasih karunia yang melimpah Tuhan beri dalam hidup kita. Maka kita bergantung pada janji Tuhan itu bahwa seorang yang sungguh-sungguh bisa mengerti dan menghargai kasih karunia melimpah akan mewarnai kehidupannya, harus betul-betul pegang komitmen. Jangan lagi balik kepada hidup yang lama, dan tunjukkan integritasmu. Kalau sudah berubah, jangan balik lagi, berubah menjadi orang yang seperti sedia kala, dan akhirnya hidupnya jatuh bangun, kapan bisa menjadi ciptaan baru. Nah, ini sangat menuntut keseriusan kita. Makanya dikatakan dari ayat yang kita baca 2 Korintus pasal 6 ayat 3 tadi, jangan menginjak-injak kasih karunia Tuhan. Ya, pernah seseorang dia mengalami pergumulan ekonomi yang sangat berat. Pinjam kanan, pinjam kiri, ada istilah gali lubang, tutup lubang. Pinjam dari sana, bayar ke yang lain. Pinjam dari sono, bayar ke yang satu lagi, dan lain sebagainya. Hidup demikian sangat tidak elok. Hidup yang terus terjerat dan di bawah kuasa jerat hutang. Ya, ini nama kutukan. Kehidupan tidak bahagia. Karena kehidupan yang demikian, lalu ayah mertua melihat kasihan dengan dia. Lalu ayah mertua suruh dia tuliskan semua. Berapa sebenarnya hutangmu kepada pihak-pihak yang engkau bergumul amat sangat. Dia tuliskan semua hutangnya sekian. Lalu ayah mertua berkata, baiklah, saya akan menolong kamu, tapi janji ya, kamu harus hargai kebaikan hati kami menolongmu bebas dari hutang, dan jangan hidup di bawah kutukan hutang lagi. Dan sejumlah apa yang dia tuliskan, demikianlah disediakan dana oleh papa mertuanya. Uang segitu besar jumlahnya ditransfer ke dalam rekening bank
anak muda ini. Ini satu kasih karunia yang luar biasa. Ini satu berkat yang di luar dugaan. Ini satu anugerah, satu pemberian, satu bantuan yang sangat-sangat luar biasa dialami seumur hidup. Karena kalau dia kerja sampai banting tulang bagaimanapun, sampai jual semua apa yang dia punya, itu pun tak cukup untuk bayar hutang. Tapi saat ini, Papa mertua atau orang lain lah namanya, memberikan bantuan. Yang cilaka ialah, setelah uang itu masuk, anak ini tidak pegang janji. Dia tidak melunasi hutang yang sepatutnya dia pergi membayarnya. Melainkan dia pakai uang tersebut beli lagi kendaraan roda 4 alias mobil. Ngapain? Karena merasa malu, dulu punya mobil, sekarang nggak punya mobil. Jadi harus punya mobil kembali. Akhirnya orang tua atau mertuanya mengetahui kejadian demikian. Betapa mengecewakan hati sang bapak mertua yang telah menolong dia. Saudara, Anda bisa mengerti hal demikian. Kita harus hargai. Kita yang tidak layak tapi dilayakkan. Kita yang tidak mungkin menerima tapi diberi kesempatan untuk menerima. Dan sekali kita terima, dan kita tidak menghargainya, tidak mau komitmen, tidak mau integritas. Ini sama dengan apa yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1 tadi. Jangan diinjak-injak kasih karunia itu yang telah kau terima. Seseorang yang mengerti dan menghargai kasih karunia melimpah dalam hidupnya, maka dia akan tidak menyia-nyiakan segala kasih karunia yang Tuhan telah beri kepadanya. Harus kita betul-betul hargai. Karena dengan segala perjuangan kita, dengan segala usaha kita, dengan segala upaya kita, dengan segala apa yang kita usahakan, kita tidak mungkin memperoleh kasih karunia seperti itu. Lalu kita terima, harus kita hargai dengan sungguh hati, dengan tidak menyia-nyiakannya. Pakailah dengan benar kasih karunia itu, hiduplah dengan benar dalam kasih karunia itu. Ada seorang dengan istri dan 2 anak. Mereka rajin beribadah di gereja dan setia ibadah dan tidak pernah absen. Kasihan sekali karena keadaan ekonomi tidak memungkinkan. Mereka akhirnya hanya bisa berempat dengan sepeda motor, sama-sama datang ke gereja. Anaknya makin hari makin gede, makin besar. Yang satu udah umur 10 tahun, yang satu umur 7 tahun. Ya, berempat dengan sepeda motor. Nah, suatu kali mereka mau datang gereja beribadah, berempat dengan satu sepeda motor, bukan saja kehujanan, tapi mereka jatuh dari sepeda motor dan kedua anaknya pun luka-luka, termasuk istrinya juga luka. Dan teman-teman di gereja merasa iba hati, empati dengannya, dan kasihan kenapa kok tidak datang hari ini. Ternyata kecelakaan karena jatuh dari motor. Hal ini sampailah kepada seorang yang ada di gereja. Orang ini seorang usahawan yang diberkati Tuhan, dan orang ini adalah orang yang diberkati dengan dahsyat dan selalu sangat peduli dengan sesama. Entah bagaimana orang ini tergerak. Lalu pada hari-hari sesudah keluarga ini sembuh dari pengobatan, si orang dermawan ini, orang kaya ini menghubungi
anak muda ini lalu memberitahu kepadanya supaya datang ke kantor. Sekali datang ke kantor, telah tersedia kunci dan buku PPKB. Saudara ini berkata, saya digerakkan Tuhan. Saya merasa iba dengan kalian, 4 orang dengan sepeda motor. Itu hari jatuh, ya bersyukur tidak sampai lebih-lebih masalah. Dan ini berkat yang kuterima dari Tuhan, ku bagi sebagian dengan membelikan sebuah mobil yang sederhana, tapi ini bisa muat 8 orang sampai 10 orang mobil ini. Ini ku berikan kepadamu dengan harapan kamu menghargainya. Kamu pakai dengan baik untuk sekeluarga, bisa beribadah, bahkan bisa bawa jiwa baru datang ke gereja. Dan pemuda ini sangat terharu. Dengan segala usaha apapun, punya kepengen, tapi tidak mungkin bisa membeli mobil. Tapi karena kasih karunia, dia menerima pemberian sebuah mobil. Dia terima mobil tersebut dan sangat bersyukur kepada Tuhan, dan dia terima kasih kepada saudara tersebut yang empati dengan mereka, dan mereka sangat-sangat menghargai pemberian tersebut. Nah, ini yang benar. Mulai minggu depan, mereka datang lebih awal ke gereja sekeluarga, bahkan bawa orang tua mereka masing-masing. Jadi akhirnya mereka satu mobil 8 orang datang ke gereja. Dan datang lebih awal. Kenapa? Mereka sangat mengasihi Tuhan, mereka juga sangat terharu dan bersyukur untuk pemberian Tuhan itu. Dan mereka nyatakan tanda penghargaan kepada kasih karunia itu dengan mengabdi lebih, melayani lebih, mengasihi Tuhan lebih, mengasihi sesama lebih. Dan sesampai ke gereja, mereka bagi tugas berempat, suami istri dan kedua anaknya. Bantu apa yang bisa dibantu di gereja, susun kursi, ataupun bersihkan WC dan lain sebagainya. Apapun dia kerjakan, yang penting dia mau datang lebih awal, dan kembali dari gereja pun mereka tidak buru-buru. Mereka tunggu semua pemberesan beres, baru mereka pulang ke rumah. Ini dia orang yang menghargai kasih karunia. Dan dia tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang dia terima. Ini harus kita contoh supaya kita menjadi orang yang akan dilimpahi kasih karunia itu, sampai melimpah-limpah kasih karunia Tuhan kehidupan kita. Kita akan diwarnai oleh kasih karunia tersebut. Orang yang menghargai kasih karunia Tuhan, dia akan mengabdi dan dia akan melayani Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 10, Paulus katakan, karena kasih karunia, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya, karena dia mengerti dan menghargai kasih karunia. Dan dia mau bekerja lebih keras daripada orang lain. Dia mau mengabdi, dia mau melayani Tuhan lebih daripada orang lain. Nah, ini adalah suatu ekspresi, ada satu manifestasi dari hati yang menghargai kasih karunia itu, yang harus kita contoh. Dan selanjutnya yang terakhir, seorang yang mengerti untuk menghargai kasih karunia Tuhan, dia akan berbuat bajik. Dia mau berbagi. Dia bisa empati dengan sesama manusia, termasuk memberitakan Injil Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. 2 Korintus pasal 9:8, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan.
Saya tutup dengan Kisah Rasul pasal keempat ayat yang ke-33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Nah, ini sebagai penutup untuk kita renung bersama. Sebagai orang yang merindukan kasih karunia Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupanmu, engkau sadar engkau tidak layak terlayakkan. Engkau sadar bahwa Tuhan telah memberikan kasih karunia yang terbaik kepadamu, dan engkau sadar engkau harus hargai kasih karunia Tuhan yang terbaik bagimu dengan tidak menyia-nyiakannya, dengan komitmen dan integritas. Nah, engkau mau mengabdi dan melayani Tuhan lebih, bahkan engkau mau berempati, engkau mau berbagi, engkau mau berbuat kebajikan dengan sesama atas segala berkat kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepadamu. Itu sebagai suatu tanda engkau menghargai dan tanda syukurmu kepada Tuhan. Dan yang paling berharga, yang paling penting ialah kalau engkau mau mengalami kasih karunia yang melimpah-limpah mewarnai kehidupanmu. Seperti Kisah Rasul pasal 4 ayat 33 tadi mengatakan, kita memberi kesaksian. Kita memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kita memberi kesaksian tentang Injil Kristus yang telah mengubahkan hidupmu. Kita memberitakan Injil Yesus Kristus kepada dunia ini. Inilah salah satu bentuk kita yang telah diselamatkan untuk membawa keselamatan bagi orang lain. Sebagai bentuk penghargaan kita terhadap kasih karunia yang kita terima, maka kita akan hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Jangan jadi orang yang tidak berempati. Jangan jadi orang yang menutup hati. Jangan menjadi orang yang tidak peduli. Boleh ada, boleh tidak. Kita harus menjadi seorang anak Tuhan yang telah mengalami kasih karunia, tapi kita tahu kita ada sebagaimana kita ada karena kasih karunia, dan kasih karunia Tuhan bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain yang masih belum mengerti. Kita harus peduli mereka. Karena itu kita harus berbagi. Kita harus menyatakan kesaksian kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Sehingga kasih karunia yang kita terima, orang lain pun akan menerimanya. Dua kakak beradik, yang jadi kakak selalu menang, yang adik selalu kalah. Maka suatu hari si adik mencari akal, bagaimana saya bisa mengalahkan kakak. Tiba-tiba dia keluar dari rumah, dia melihat ada seekor burung pipit jatuh di lantai. Dan dia ambil burung pipit itu, dan dia genggam dalam genggaman tangannya. Lalu dia terpikir, ini saatnya aku menang. Aku mau bertanya pada kakakku, burung pipit di genggamanku, apakah burung yang hidup atau burung yang mati? Pasti dia jawab, apapun, aku tetap menang. Kalau dia jawab mati, aku buka, burung pipit akan terbang. Kalau dia jawab burung pipit itu hidup, aku pencet saja, burung pipit ini akan mati. Wah, dia dengan penuh percaya diri, dia datangi kakaknya, kak, menurutmu burung pipit di dalam genggamanku, burung yang hidup atau burung mati? Ya, kakaknya ini selalu pintar. Dia berpikir sebentar, lalu menjawab adiknya, dek, burung pipit di genggamanmu hidup atau mati tergantung kamu. Nah, kalah lagi dia ini kali. Namun di balik ilustrasi ini, seolah-olah dunia ini, lingkungan kita, sanak famili, teman-teman, masyarakat, mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka belum menikmati kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah dalam hidup mereka. Kita telah mengalaminya, kita telah menerimanya.
Seolah-olah mereka ini semua adalah burung-burung pipit yang Tuhan percayakan dalam genggaman tanganmu. Mana teganian kalau kita terus genggam dan kita sesukanya untuk menentukan mereka hidup atau mati. Seharusnya setelah kita terima kasih karunia Tuhan, tanda kita menghargainya ialah kita mau menjadi saksi, memberitakan, menceritakan. Ya, kita mau memberi kesaksian tentang Injil Kristus Yesus yang menyelamatkan dan mengubahkan hidup kita dan yang memberkati hidup kita, karena Yesus sumber segala berkat. Kita beritakan Injil pada mereka. Kita kasih tahu mereka ada kasih karunia Tuhan yang akan melimpah-limpah dalam hidup kita sekalian. Asal kita menghargai kasih karunia yang telah tersedia akan diberikan pada kita dengan cuma-cuma hanya oleh iman kepada Yesus Kristus. Dan kita akan menerima penebusan dosa karena Yesus telah mati bagi kita di kayu salib. Kita perlu bergegas cepat. Jangan kita berpangku tangan, menutup diri. Kalau kita menjadi orang Kristen demikian, kita menjadi orang Kristen yang egois. Kita menjadi orang yang boleh ada, boleh tidak ada. Karena tidak ada gunanya, tidak ada dampak, pengaruh. Tapi sebaliknya jadilah anak Tuhan yang telah nikmati dan mengalami kasih karunia Tuhan. Hidup kita diubahkan sedemikian rupa dan kita mau hidup kita sungguh bisa membawa dampak, pengaruh bagi keselamatan jiwa-jiwa, bagi kebahagiaan hidup bersama sesama manusia di dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan segenap batinku. Janganlah lupa segala kebaikannya. Kasih setia Yesus sungguh nyata dan sangat terasa. Ku mau bersujud, memuji, menyembah Dia. Kasih-Nya ajaib, agung, mulia, tak terduga. Diampuninya segala salah dan dosaku. Disembuhkannya penyakitku, kehidupanku ditebusnya, dipuaskannya semua hasrat hatiku. Semua ikut nyanyi sama-sama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan segenap batinku. Janganlah lupa segala kebaikannya. Kasih setia Yesus sungguh nyata dan sangat terasa. Ku mau bersujud, memuji, menyembah Dia. Kasih-Nya ajaib, agung, mulia, tak terduga. Diampuninya segala salah dan dosaku. Disembuhkannya penyakitku, kehidupanku ditebusnya, dipuaskannya semua hasrat hatiku. Dipuaskannya segala hasrat hatiku. Dipuaskannya semua hasrat
mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, bahwa pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh Alkitab, bahkan hamba-hambamu hari ini, dan anak-anak Tuhan yang kami ketahui di dunia ini, secara latar belakang, secara pengalaman hidup mereka masa lalu, sungguh Tuhan tidak masuk akal kok hari ini mereka bisa menjadi pengikutmu, bisa menjadi hambamu, bisa dipakai Engkau. Kami tahu Tuhan malam ini bahwa semata-mata karena kasih karuniamu yang melimpah telah terjadi atas hidup mereka. Tuhan, hambamu mau berdoa untuk semua pemirsa All by Grace pada saat ini. Mari Anda yang mendambakan, jikalau engkau menemukan dirimu memang tidak layak, memang engkau tidak mungkin bisa menjadi pengikut Yesus, tidak mungkin engkau bisa mengecap kebaikan Yesus. Hari ini, engkau mohonkan kasih karunia Tuhan yang melimpah atas hidupmu. Engkau yang tidak layak dilayakkan. Dan engkau tahu kasih karunia yang dia mau beri adalah kasih karunia yang terbaik dia beri padamu. Bukan suatu kasih karunia yang sekedarnya, ala kadarnya, seadanya. Tapi suatu kasih karunia yang terbaik dan dia mau berikan kepadamu. Dan engkau buka hati. Karena engkau mau menghargai pemberiannya. Engkau tidak layak dibuat yang layak. Dan engkau mau sungguh-sungguh menerima kasih karunia-Mu, dan engkau hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah dalam kehidupanmu. Dan engkau mau buka hatimu untuk terima Ia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Maka engkau akan hidup dalam suatu pengayoman kasih karunia yang melimpah, yang akan engkau alami dalam segala aspek kehidupanmu. Dalam pekerjaanmu, dalam keuanganmu, dalam kesehatanmu, dalam kehidupan batinmu, dalam kehidupan rumah tanggamu, dalam kehidupan pernikahanmu, dalam studimu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam keuanganmu, segala-galanya. Maka kasih karunia yang akan dia nyatakan dengan cara yang ajaib, dan engkau akan terima secara berlimpah-limpah. Bukan hanya sekedar kasih karunia biasa-biasa, tapi engkau akan terima yang luar biasa karena engkau mau menghargainya. Bukakan hatimu dan engkau berkata, Tuhan Yesus, aku buka hati bagimu. Aku rindu kasih karunia yang berlimpah-limpah. Engkau curahkan bagiku, sehingga hidupku boleh mengalami keselamatan, bahkan aku boleh mengalami pemulihan, dan hidupku boleh diubahkan, sakit penyakitku disembuhkan, bahkan segala kerinduan hasrat hatiku Engkau puaskan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku rindu hidup dalam kasih karunia-Mu yang melimpah dan mewarnai kehidupanku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, aku bersyukur dan terima kasih karunia yang melimpah hari ini juga, saat ini juga. Haleluya. Amin. Haleluya. Engkau yang sedang melamar untuk pekerjaan baru, setelah engkau berhenti dari perusahaan selama pandemi ini. Engkau sudah coba berbagai cara, namun engkau belum menemukan jawabannya. Saat ini, engkau yang membutuhkan pekerjaan baru, taruh dua tangan di atas dadamu. Dalam nama Yesus aku berdoa, bagi para pencari kerja yang membutuhkan pekerjaan baru, dalam nama Tuhan Yesus, aku proklamirkan kasih karunia Tuhan turun atas pekerjaan baru yang Tuhan berikan pada dia, segera dan sempurna tanpa ada penundaan. Segera terjadi, dia akan terima ada pemberitahuan bahwa lamarannya sudah diterima dan dia bisa bekerja di tempat baru tersebut. Dalam nama Yesus, kami terima jawaban doa ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, kembali aku mau berdoa
untuk Anda yang mengalami sakit lambung akut atau sakit MAH yang sangat serius. Sudah lebih dari 20 tahun engkau mengalami sakit MAH dan tak kunjung sembuh-sembuh. Kau sudah makan segala obat, kau sudah berobat, kau sudah jaga demi jaga segala cara agar jangan kumat, namun datang dan pergi sesukanya aja. Dan saat dia datang, engkau sangat menderita. Bahkan saat engkau menyaksikan acara ini, engkau sedang sakit bagian lambungmu, mahmu sedang kumat, engkau sedang sakit. Ayo saat ini, ada beberapa orang membutuhkan kesembuhan bagian lambung, bagian mahnya. Saat ini engkau tumpang tangan dalam nama Yesus. Tangan kananmu angkat ke atas, pegang janji Tuhan. Tangan kirimu taruh di tempat mahmu, di atas lambungmu. Dalam nama Yesus saat ini juga kuasa yang bisa dirasakan. Kasih karunia Tuhan yang tercurah saat ini. Kuasa Tuhan Yesus, haleluya. Jamah sakit lambungnya yang akut, yang tidak sembuh-sembuh, hari ini sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Kau yang sakit migran, sakit kepalanya separuh dan sangat menderita, sudah lama sekali engkau tak kunjung sembuh. Ya, engkau orangnya, ayo taruh tangan kirimu di kepalamu, tangan kanan angkat ke atas, percaya janji Tuhan, raih janji Tuhan. Saat ini dalam nama Yesus, sakit kepala sembuh, sakit migran, sakit kepala migran, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus sembuh, 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 sembuh dan sembuh. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Glory bagi Yesus. Haleluya. Glory. Haleluya. Kau yang sakit pinggang, engkau pun tidak tahu pinggang bagaimana sakitnya sampai sekarang. Kok nggak sembuh-sembuh sakit pinggang? Ya, saat ini kau percaya Tuhan mau angkat sakit pinggangmu. Ayo, dua tanganmu taruh di pinggangmu yang sakit. Ayo, dua tanganmu saat ini dalam nama Yesus. Ayo terima. Dalam nama Yesus kau terima, ada kuasanya sedang turun menjamahmu. Bagian pinggangmu yang sakit saat ini kau rasakan. Kuasanya mengalir, turun, jamah. Dan engkau rasakan sembuh. Dalam nama Yesus, sembuh, sembuh. Saat ini juga sakit pinggang sembuh. Haleluya. Di antara kita pemirsa, ada yang telinga sebelah kanan, satu telinga, bukan dua. Telinga sebelah kanan tidak berfungsi dengan baik, tidak mendengar. Engkau kira ada kok suaranya dikit-dikit, tapi tidak jelas. Ada karena telinga kirimu masih dengar. Coba kalau kamu telinga kirimu kamu tutup. Tutup dengan jari telunjukmu. Tutup telinga kirimu yang masih berfungsi dengan baik. Nah, coba Anda dengar saat ini. Adakah suara kau dengar? Engkau tidak dengar apa-apa. Pertanda, telinga kananmu mengalami tuli, tidak mendengar. Saat ini Tuhan membukakan telinga kanan yang tertutup. Taruh jari telunjukmu yang sebelah kanan ke atas lubang telinga kananmu. Saat ini dari jarak jauh, secara virtual, Tuhan lakukan mujizat. Sembuhkan telinga kanan yang tertutup, yang tuli. Kau mau, kau rindu saat ini. Ayo, taruh jari telunjukmu. Percaya, kasih karunia Tuhan turun atasmu secara melimpah saat ini. Di dalam nama Yesus, aku perintahkan roh tuli yang mengganggu telinga sebelah kanan
saat ini juga engkau enyah keluar dalam nama Yesus. Telinga kanan, dengar seketika ini. Dengar dalam nama Yesus. Dengar dalam nama Yesus. Kau boleh coba. Kamu centikan jarimu, kamu segera mendengar sambil engkau tutup telinga kirimu yang mendengar. Lalu kamu tes. Dan kau dengar ada suara, Tuhan Yesus sudah sembuhkan telingamu yang tuli itu. Sembuh. Kemuliaan bagi nama Yesus. Kasih karunia Tuhan melimpah atas semua yang percaya. Haleluya. Tuhan berjanji dalam Markus pasal 16 ayat 17, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Letakkan tangan atas orang sakit sembuh. Saat ini, Andakah orang percaya? Jika Anda mengaku Anda orang percaya, ayo percaya, engkau angkat tangan kananmu, tanda engkau orang percaya. Tangan kirimu taruh di tempat yang sakit. Kalau kau sakit jantung, sakit darah tinggi, sakit macam-macam terlalu banyak untuk disebutkan, taruh tangan kirimu di atas hatimu. Tangan kananmu angkat ke atas, arahkan pada Yesus. Atau tangan kirimu taruh di tempat yang sakit. Misalnya sakit mata, taruh di mata. Sakit bagian perut, taruh bagian perut. Sakit di bagian manapun juga, engkau taruh tangan kirimu. Saat ini, ayo. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dan semua yang percaya pada saat ini akan terima mujizat menyertaimu saat ini. Dalam nama Yesus, aku mau berdoa dan pegang janji Tuhan Yesus katakan dalam Markus pasal 16 ayat 17, letakkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Yesus. Saat ini aku berdoa, segala sakit penyakit apapun juga, dari ujung kepala sampai ujung kaki sakitnya, apapun juga yang tidak mungkin kami sebut satu persatu, saat ini dalam nama Tuhan Yesus jadi sembuh. Dan kami pegang janji-Mu Tuhan, jika kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan bagi Anda-Anda yang mengalami pergumulan apapun juga namanya. Tuhan, dalam nama Yesus Engkau bukakan jalan bagi mereka dengan segala pergumulan hidup mereka. Dan kami pegang janji-Mu Tuhan, kami percaya kami akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kemuliaan bagi nama Yesus Kristus, Sang Tuhan pembuat mujizat, Juru Selamat dunia satu-satunya, yang bukan hanya menyelamatkan kami, mengampuni dosa kami, memulihkan hidup kami, mengubahkan hidup kami, bahkan di dalam namanya kami boleh berdoa kepada Bapa di surga dan doa kami akan dijawab Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Dan akhirnya kami mau sudahi acara All by Grace kali ini. Mari Tuhan berkati semua umat-Mu, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus akan menjadi berkat bagi kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Semua yang percaya terima berkat Tuhan, katakan amin. Haleluya. Dengan demikian kita akhiri acara All by Grace kali ini. Sampai jumpa lagi di Jumat mendatang dalam All by Grace episode yang ke-18. Oke, shalom, Tuhan memberkati. Aku bangga kenal Yesus, betapa bahagia punya Yesus, penuh sukacita oleh Roh-Nya. Yesus, Kau Tuhan dan Juru Selamatku, Kau telah menebusku, Kau mengampuniku, Kau mengasihiku selamanya. Kau selalu pimpin dan besertaku. Ku pun mengasihimu segenap hatiku, ku memuji nama-Mu, Kau layakku, ku menari bagi-Mu, senangkan-Mu, menyenangkan hati-Mu.
Yesus. Betapa bahagia punya Yesus, penuh sukacita oleh rohnya Yesus. Kau Tuhan dan Juru Selamatku, Kau telah menebusku dari maut. Kau mengampuniku semua dosa, Kau mengasihiku selamanya. Yesus, Kau pimpin dan besertaku. Ku pun mengasihimu segenap hatiku. Ku memuji namamu, Kau layakku. Ku menari bagimu, senangkanmu, menyenangkan hatimu, senangkanmu. Senangkanmu. God bless you. Sampai ketemu minggu depan. Kemuliaan bagi Tuhan.